Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Adha, NIM 118111010 dari Universitas Komarudin Gresik, angkatan 2018, semester 4. Di sini saya dapat tugas bedah jurnal atau review jurnal dari Pak dosen Pak Ririn dengan mata kuliah pengendalian dan penjamin mutu. Di sini saya akan menjelaskan dulu dari mana ya. Saya akan menjelaskan jurnalnya ini membahas tentang kecacatan ikan bandeng menggunakan metode seven tool. Menggunakan metode seven tool dari tempat pelelangan ikan TPI Lumpur Gresik. Itu tempat penelitiannya. Ini dirilis tahun 2018. Namanya perbaikan kualitas ikan bandeng pendekatan seven tool ini. Ini studi kasus kecacatan ikan bandeng, dan ini presentasinya. Ini diambil, ini presentasinya kalau nggak salah ini. Iya. Ini contoh presentasinya. Persentase. Latar belakangnya ini, tempat penelitiannya itu dari Kota Gresik. Dari Kota Gresik. Dari Kota Gresik. Dan ikan bandeng ini sering dibuat sangat ciri khasnya Gresik. Iya. Karena sampai ciri khasnya itu sampai dibuatin acara sendiri pada saat bulan puasa, yaitu H-2 kalau nggak salah. Di situ ada pasar ikan bandeng ya. Pasar ikan bandengnya sih cukup besar, sampai besar sekali, sampai bikin macet jalan. Dan ikan bandengnya itu berukuran besar-besar, bahkan sampai ada yang 1 meter. Ini harga jual bandeng per kilonya. 1 kilo 45 sampai 60, 2 kilo 100.000 sampai 120.000, 3 kilo sampai 180 sampai 160. Ikan bandeng ini kenapa sih
harus harus dilakukan seperti ini ya. Ya seperti judulnya tadi, untuk menekan kecacatan. Untuk memperkecil tingkat kecacatan ikan bandeng maka diperlukan penelitian seperti ini. Berguna untuk supaya kecacatan itu bisa diperkecil, menghasilkan ikan bandeng yang fresh dan segar dari petani tambak dengan harga yang terbaik. Nah, untuk memecahkan masalah ini, menggunakan masalah kualitas dengan 7 alat gizi ini. Nah, menggunakan Pareto diagram, penyebab efek diagram, histogram, kontrol crash, diagram grafik, dan periksa sheet. Untuk memperbaiki masalah berada di tempat pelelangan Gresik ikan. Ini di situ penelitiannya dilakukan di TPI Lumpur Gresik menggunakan Seven Tool untuk menganalisis suatu kecacatan produk, mengenalkan kualitas yaitu di sini menggunakan 7 sini. Nah, lembaran periksa, check sheet, scatter diagram, fishbone, Pareto analisis, flowchart, histogram, beda kendali. Lalu kita kemana ya? Ke rumah mantan? Enggak lah, ntar dulu. Ini langsung ke metodenya. Lah ini adalah flowchart penelitian atau tahapan melakukan penelitian. Dimulai dari start, rumusan masalah, penelitian, penentuan tujuan. Ini studi lapangannya, mengidentifikasi permasalahan, kualitas produk yang pastinya. Ini kecukupan data yang diambil, presentasenya cukup bagus, kepercayaan 9,95% dan 5% ketelitian. Ini diagram flowchart. Diagram flowchart bandeng sebelum dijual ke tempat pelelangan. Di sini dimulai dengan menyiapkan jaring, seperti sepulungan dari tambak lah. Kita mengambilnya dari tambak dengan diameter tertentu, diameter lubangnya 1 mili. Untuk panjang jarinya itu menyesuaikan lahannya. Ya pokoknya ini akan bertahap. Semua ini akan bertahap sampai
ke sampai ke penimbangan di TPI Gresik dan transaksi penjual lian ikan bandeng. Di sini cek sheet. Ini ada cek sheet. Ini kalau nggak salah cek sheetnya mengambil 4 bulan. Di sini ada 4 bulan. Dan ini jumlah bobot per keranjangnya itu rata-rata 60 sampai 70. Ini isi persatuan keranjangnya. Ini kan ada kan satu keranjang itu beratnya misal 60 kilo. Nah, di situ isinya ada ikan yang jumlah ikannya di satu keranjang itu ada 360. Ini sisik lengkap, ini sisik yang tidak lengkap, nanti dihitung. Sisiknya itu akan dicek satu persatu ikannya. Ini warna ikan, warna mata ikan. Nah, jadi kenapa harus dicek warna mata ikan? Kita itu bisa melihat fresh atau enggaknya ikan, segar atau enggaknya ikan tersebut itu dari matanya. Kalau mata ikannya sudah merah, itu berarti mata ikan itu sudah cukup lama atau udah gak fresh lagi lah. Dan bisa dicek dari sininya juga, apa itu insang putih pucat. Kalau masih merah segar itu baru fresh, sangat fresh sekali itu. Nah, ini untuk apa ini? Untuk yang nomor 1 sini. Nah, nomor 1 jumlah bobot 60, isi ikan per keranjang itu 360, sisik ikannya tidak lengkap, jumlah ikan ini ada 110, warna mata ikan merah itu ada 4, insang yang pucat ada 1, total kecacatan bisa dihitung di sini. Total ikannya tidak cacat. Ini persentasenya, ini semua persentasenya. Ini ada Instagram, di bawahnya ada metode 7 tool, apa ini, histogram. Di sini dapat dilihat pada histogram mencapai jenis dan jumlah cacat yang dialami pada ikan bandeng, yaitu 2252 ikan bandeng mengalami cacat sisik dan tidak utuh, 11 ekor 111 ekor insang yang warna putih pucat. Nah, ini tuh sebentar ya, ini 90 ekor cacat warna mata ikan merah. Ini itu diambil dari sini lah, jumlah totalnya yang 96 ini itu diambil dari situ. Ini gambarannya histogram.
Ini rumusnya kontrol Z. Ini rumusnya kontrol Z. Ini gambarannya, gambaran dari kontrol Z. Diagram secret. Ini diagram secret. Ini sebenarnya otomatis, kalau nggak salah bisa otomatis di Microsoft, bisa otomatis, tapi nggak tahu caranya, saya lupa. Ini bisa secara otomatis akan mempresentasikan hasilnya tersendiri dengan tinggal mengisi data-datanya dan akan dapat hasil seperti ini. Ini diagram Pareto. Diagram Pareto ini bentuknya tabel, sama tadi. Ini sisik tidak lengkap, nah ikan merah, bla bla bla. Ini persentasenya, dan ini hasil tabelnya. Nah, ini tabelnya seperti tadi. Ini akan tinggal memasukkan data ke Microsoft Word, tapi saya nggak tahu caranya itu gimana, saya lupa. Nah, nanti langsung mempresentasikan hasilnya seperti ini, akan bisa terukur sendiri. Jadi kita tinggal memasukkan datanya. Ini diagram fishbone. Ini diagram fishbone ini bisa disebut sebab akibat. Diagram sebab akibat. Ini yang bisa membuat sisik ikan tidak lengkap atau cacat. Nah, di sini dari dimulai proses, material. Nah, di sini temukan masalah-masalahnya. Di sini temukan masalah-masalahnya. Ke bawah lagi, ini RCA, root cause analysis. Ini root cause analysis. Analisis perbaikan dilakukan performance indikator yang masuk kategori cacat yang paling tinggi, yaitu sisik ikan tidak utuh karena menyebabkan kecacatan ikan bandeng di tempat pelelangan ikan TBI Gresik, dan dapat dilihat dari hasil diagram fishbone. Pada 4 faktor yang mempengaruhi fisik ikan bandeng tidak utuh. Ada fishbone itu bisa diketahui apa yang mempengaruhi ikan tersebut terjadi kecacatan. Di sini bisa dilihat kenapa sih ikan tersebut bisa sisiknya tidak lengkap. Dari fishbone sini bisa bisa dilihat sebabnya kenapa, akibatnya kenapa. Di sini bisa dilihat. Ke bawah, kembali lagi ke RCA. Hasil dari analisis perbaikan dengan menggunakan root cause analysis dapat dilihat di bawah ini, tabel 3.
tabel 3 ya. Kita dimulai dari material produk. Faktor material produk, permasalahan, key performance, indikator, perbaikan. Ini itu diambil dari faktornya dari fishbone, sebab akibat. Diambil dari sebab akibat. Nah, di sini akan diuraikan lebih jabar lagi dari fishbone tadi. Akan dijabarkan lebih jelasnya. Nah, tadi kan fishbone kan cuma beberapa kata saja, seperti ini hanya beberapa kata saja. Nah, di RCA akan dijelaskan secara gamblang faktornya, permasalahannya, indikator, ini perbaikannya. Ya, itu saja dari saya Muhammad Antaha. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Bila ada penjelasan yang kurang baik atau kurang jelas atau penjelasannya salah, mohon dimaklumi. Sekian dari saya Muhammad Antaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.